Manchester United dan posisi penjaga gawang. Selama 3 tahun terakhir, hubungan keduanya lebih sering bikin deg-degan daripada bikin tenang. Mulai dari kepergian sang legenda David De Gea, eksperimen Andre Onana yang penuh drama, sampai momen-momen di mana setiap bola ke kotak penalti rasanya kayak ancaman. Tapi di tengah badai kritik dan ekspektasi yang mencekik, muncul seorang pria dari Belgia, tanpa hype berlebihan, tanpa harga yang merusak pasar. Senne Lammens bukan sekedar kiper baru. Dia adalah jawaban atas doa-doa publik Old Trafford yang sudah lelah dengan drama. Bagaimana mungkin seorang kiper seharga 21 juta pounds bisa melakukan apa yang gagal dilakukan oleh nama-nama besar sebelumnya? Apakah ini hanya keberuntungan sesaat? Atau kita sedang melihat lahirnya dinasti baru di bawah Mister Gawang Manchester United? Di sini kita akan membongkar alasan teknis, mentalitas, dan data di balik kebangkitan sang Belgian Guardian. Mari kita mulai. Untuk memahami mengapa Senne Lammens begitu spesial, kita harus melihat ke belakang, ke momen di mana segalanya dimulai. Deadline Day, 21 juta pound sterling dari Royal Antwerp. Di saat klub lain memecahkan rekor transfer untuk nama besar, United justru memilih jalan sunyi. Sejak debutnya pada 4 Oktober melawan Sunderland, ada satu hal yang langsung kelihatan setelah kedatangan Lammens, yaitu stabilitas. Lammens tidak mencoba untuk menjadi pahlawan dengan penyelamatan akrobatik yang tidak perlu. Dia tidak berteriak panik ke arah beknya. Dia hanya berdiri di posisi yang tepat dan di waktu yang tepat. Inilah yang membuat banyak pengamat terkejut. Di liga sekeras Premier League, seorang kiper muda biasanya butuh waktu berbulan-bulan untuk beradaptasi. Tapi Lammens, dia bermain seolah-olah sudah menjaga gawang United selama hampir 1 dekade. Kita harus jujur, saat Andre Onana datang dari Inter Milan, ekspektasinya adalah revolusi build up dari belakang. Dan secara kemampuan distribusi, dia memang punya kualitas itu. Seorang kiper yang bisa bermain sebagai back ke-11, yang bisa membangun serangan dari belakang. Tapi realitanya, revolusi itu justru seringkali berubah menjadi bencana bagi lini pertahanan United. Mari kita lihat angkanya. Dalam 21 pertandingan pertama, Onana menderita 9 kekalahan. Beberapa di antaranya berujung pada tersingkirnya United dari kompetisi Eropa secara tragis. Sekarang bandingkan dengan Senne Lammens. Dalam jumlah laga yang sama, United hanya kalah 3 kali. Itu bukan sekedar perbaikan kecil, itu adalah penurunan angka kekalahan sebesar 66%. Perbedaan paling mencolok bukan hanya pada apa yang mereka lakukan dengan tangan, tapi apa yang mereka lakukan dengan mentalitas tim. Onana adalah kiper yang sangat bergantung pada momentum. Ketika dia bagus, dia tampil luar biasa. Tapi ketika dia tampil buruk, seluruh tim ikut goyah. Sedangkan Lammens, dia adalah definisi dari reliability. Dengan Lammens yang berada di bawah Mistar, lini belakang terlihat lebih berani. Back nggak ragu buat jaga garis lebih tinggi. Dan juga fullback lebih percaya diri buat naik. Lammens membuktikan bahwa distribusi bola yang hebat tidak harus dibayar dengan kecemasan di lini belakang. Dia melakukan apa yang dijanjikan Onana, tapi dengan stabilitas yang jauh lebih tinggi. Saat penyerang lawan berhadapan 1 lawan 1 dengan Lammens, mereka tidak melihat kiper yang mudah jatuh ataupun panik. Lammens bukan tipe kiper yang emosional. Lammens adalah kiper yang tenang. Dan ketenangan itu menular ke seluruh tim. Inilah mengapa lini belakang United yang dulunya rapuh, tiba-tiba terlihat jauh lebih berani. Senin 5 Januari 2026, Ruben Amorim resmi dipecat oleh Manchester United dan digantikan oleh Michael Carrick sebagai manajer intern. Ujian sesungguhnya bagi seorang pemain sepak bola adalah ketika terjadi perubahan di kursi kepelatihan. Saat era kepemimpinan di United berganti ke tangan Michael Carrick, banyak yang bertanya-tanya, apakah Lammens akan tetap menjadi pilihan utama? Dan jawabannya jelas, Carrick tidak hanya mempertahankannya, dia menjadikan pusat dari pergerakan tim. Di bawah Michael Carrick, United bermain dengan organisasi yang jauh lebih tenang dan terstruktur. Sangat mirip dengan karakter Carrick saat masih aktif bermain. Dan Lammens adalah cerminan dari filosofi itu. Dia tidak lagi dipaksa melakukan aksi-aksi beresiko tinggi. Carrick ingin keamanan, dan Lammens memberikan itu di setiap menit pertandingannya. Statistik membuktikan bahwa di bawah Carrick, koordinasi pertahanan United meningkat drastis. Lammens jarang sekali melakukan kesalahan komunikasi dengan backnya. Dia tahu kapan harus keluar memotong umpan silang dan kapan harus tetap di garisnya. Inilah yang dicari oleh Carrick.
seorang kiper yang bisa membaca permainan secerdas dirinya. Namun statistik hanyalah angka sebelum diuji di panggung yang paling panas. Banyak yang meragukan apakah ketenangan Lamens akan tetap utuh saat ia berdiri di bawah atmosfer bertekanan tinggi di laga-laga besar. Jawabannya muncul saat United harus menghadapi tim-tim raksasa secara beruntun. Mari kita bicara soal kunjungannya ke Emirates Stadium menghadapi Arsenal. Di laga itu, Lamens bukan hanya sekedar penjaga gawang, ia adalah seorang dirijen pertahanan. Saat Arsenal membombardir area penalti dengan set piece pojok andalan mereka, Lamens tidak menunjukkan keraguan sedikit pun. Ia mendominasi udara, memetik bola dengan presisi yang membuat penyerang sekali berlawan frustasi. Ia membuktikan bahwa kiper modern tidak harus terlihat sibuk untuk menjadi efektif. Penampilan Lamens juga sudah teruji saat derby Manchester. Menghadapi tetangga berisik yang punya daya serang mematikan, Lamens menunjukkan kualitas yang jarang dimiliki kiper muda, yaitu kesabaran. Berkali-kali ia dipancing untuk keluar dari posisinya, namun ia tetap berdiri kokoh. Penyelamatan 1-1 terhadap striker City bukan hanya soal refleks, tapi soal perang saraf yang ia menangkan sebelum bola sempat ditendang. Di laga itu, Lamens mengirimkan pesan ke seluruh tim. Old Trafford bukan lagi tempat bagi gol-gol yang mudah. Dan puncaknya adalah penampilan yang masih segar di ingatan kita semua. Laga melawan Everton di Goodison Park, di tengah riuh rendah teriakan supporter lawan, Lamens benar-benar berubah menjadi tembok hidup. Itu adalah malam di mana United mungkin tidak pantas mendapatkan apapun jika bukan karena pria di bawah mister gawang ini. Lamens mencatatkan 7 penyelamatan krusial, termasuk 3 penyelamatan dari jarak dekat yang secara logika seharusnya sudah menjadi gol. Tapi momen yang paling ikonik adalah saat ia menghentikan peluang emas di menit-menit terakhir. Ia tidak hanya menghentikan bola, ia menangkapnya dengan pelukan yang mantap, seolah memberitahu rekan setimnya bahwa semuanya aman terkendali. Malam itu, Lamens bukan hanya membantu United membawa 3 poin, ia juga mendapatkan pengakuan sebagai man of the match. Bahkan pendukung lawan pun harus mengakui bahwa mereka baru saja menyaksikan salah satu performa penjaga gawang paling dominan di musim ini. Di laga itulah Michael Carrick terlihat tersenyum lebar di pinggir lapangan. Ia tahu, ia punya pemain yang bisa ia percayakan untuk masa depan klub. Jadi kembali ke pertanyaan awal, apakah ia hanya keberuntungan sesaat atau lahirnya dinasti baru? Melihat bagaimana Lamens melewati badai kritik, pergantian pelatih, hingga tekanan di laga-laga besar, Senne Lamens bukan hanya mengakhiri krisis penjaga gawang di Manchester, dia memberikan sesuatu yang jauh lebih berharga, yaitu identitas baru bagi Manchester United. Pria dari Belgia ini telah membuktikan bahwa terkadang jawaban atas masalah terbesar tidak datang dari nama yang paling mahal, melainkan dari mereka yang bekerja paling tenang. Bagaimana menurut kalian? Apakah era Lamens akan melampaui kehebatan para pendahulunya di bawah asuhan Michael Carrick? Tulis pendapat kalian di bawah ya. Bagi kalian yang suka konten seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Thank you guys.